Shalom semuanya. Pernah nggak sih kamu berada di situasi di mana kamu merasa, Tuhan, kok Engkau diam? Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah percaya, tapi masalah malah semakin besar. Lalu kita mulai bertanya, kalau Tuhan memang bersama aku, kenapa masalah ini terjadi? Kalau Tuhan peduli, kenapa doaku belum dijawab? Kenapa Tuhan seperti diam? Hal menariknya, perasaan seperti itu ternyata bukan hanya kita yang pernah alami. Murid-murid Yesus bahkan pernah mengalaminya. Daud juga pernah mengalaminya. Dan dari kedua kisah ini, kita belajar satu hal. Tuhan yang terasa diam bukan berarti Tuhan tidak hadir. Oke, kita masuk ke poin pertama ya. Kenapa Tuhan yang terasa diam bukan berarti Tuhan tidak hadir. Yang pertama, Tuhan bisa hadir di tengah badai. Dalam Markus pasal 4, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka pun masuk ke dalam perahu bersama-sama dengan Yesus, tetapi setelah mereka berlayar, badai pun datang. Angin bertiup kencang, ombak masuk ke dalam perahu, lalu perahunya mulai penuh dengan air. Dan yang menarik, Yesus ada di dalam perahu itu. Artinya, badai itu bukan terjadi karena mereka salah jalan. Mereka justru sedang mengikuti perintah Yesus. Kadang kita berpikir, kalau aku sudah mengikuti Tuhan, hidupku pasti bebas masalah. Ternyata, nggak selalu begitu. Mengikuti Tuhan bukan berarti kita tidak akan menghadapi badai. Kita tetap bisa mengalami kegagalan, tetap bisa mengalami masalah keluarga, tetap bisa mengalami tekanan sekolah atau pekerjaan, tetap bisa kecewa, tetap bisa kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Tetapi ada satu perbedaan besar. Kita tidak menghadapi badai itu sendirian. Yesus ada di dalam perahu itu. 2. Jangan menilai kehadiran Tuhan dari keadaan. Murid-murid melihat badai. Mereka melihat air masuk. Mereka melihat keadaan semakin buruk. Sementara Yesus tidur di buritan di belakang perahu. Sampai akhirnya mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perhatikan kalimat itu. Mereka bukan cuma takut, mereka mulai meragukan kepedulian Yesus. Dan mungkin kita juga pernah seperti itu. Saat masalah terlalu berat, kita mulai berpikir, apakah Tuhan masih peduli? Tetapi masalahnya bukan Tuhan tidak peduli. Mereka hanya belum mengerti siapa yang sedang bersama mereka di dalam perahu. Yesus kemudian bangun dan berkata kepada angin, "Diam, tenanglah." Dan badai pun reda. Lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus tidak mengatakan bahwa badai itu tidak nyata. Badai itu memang nyata. Masalah mereka memang nyata. Tetapi ketakutan mereka menjadi terlalu besar karena mereka lupa bahwa orang yang bersama mereka jauh lebih besar daripada badai yang mereka hadapi. Oke, poin ketiga, saat terjepit, belajar seperti Daud. Sekarang kita lihat kisah Daud. Dalam 1 Samuel pasal 30, keadaan Daud juga sangat buruk. Kota mereka telah diserang. Anak-anak dan keluarga mereka dibawa pergi. Orang-orang yang bersama Daud bahkan mulai menyalahkan dia dan hendak melemparinya dengan batu. Pada ayat ke-6 mengatakan, "Dan Daud sangat terjepit." Daud benar-benar berada di titik terendah. Tetapi ada satu kalimat yang sangat penting. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud tidak membiarkan keadaan menentukan imannya. Dia memang terjepit,
dia memang takut, dia memang kehilangan sesuatu, tapi dia memilih untuk kembali kepada Tuhan. Dan setelah itu Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Daud tidak langsung bertindak berdasarkan emosinya. Dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, kejarlah. Daud kemudian bergerak berdasarkan firman Tuhan. Selanjutnya, poin keempat, iman bukan berarti tidak takut. Ini penting untuk kita pahami. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita tidak pernah takut. Murid-murid Tuhan Yesus pernah takut. Daud juga berada dalam tekanan, tetapi iman berarti di tengah rasa takut kita tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Kadang kita menunggu Tuhan menghilangkan badai, tetapi mungkin Tuhan sedang mengajar kita untuk tetap percaya sebelum badai itu berhenti. Kadang kita ingin Tuhan langsung mengubah keadaan, tetapi Tuhan justru sedang mengubah hati kita terlebih dahulu. Karena kemenangan terbesar bukan selalu ketika masalah kita langsung selesai. Kadang kemenangan terbesar adalah ketika kita bisa berkata, Tuhan, aku belum tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tapi aku tahu Engkau tetap bersamaku. Next, poin kelima, apa yang harus kita lakukan saat sedang terjepit? Ada 3 hal sederhana. Pertama, jangan langsung menyerah. Keadaan hari ini bukan berarti akhir dari cerita hidupmu. Badai bisa berubah, situasi bisa berubah, Tuhan masih bekerja. Kedua, kuatkan kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Seperti Daud, saat semua orang meninggalkannya, Daud kembali menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kadang ketika sedang tertekan, justru itulah saat kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Berdoa, baca firman, cari Tuhan, jangan menjauh. Ketiga, bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan. Daud bertanya, haruskah aku mengejar? Dan Tuhan memberikan arahan. Kita juga perlu belajar berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bukan hanya, Tuhan, tolong hilangkan masalahku. Karena terkadang Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah, tetapi Tuhan memberikan kita arah untuk melewatinya. Oke, kita sampai ke bagian penutup. Dan mungkin hari ini kamu sedang berada dalam perahu yang sedang dihantam badai, dihantam hujan lebat. Mungkin ada masalah yang tidak kamu ceritakan kepada siapapun. Mungkin kamu sedang kecewa, mungkin kamu sedang menunggu jawaban doa, atau mungkin kamu mulai berpikir, Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Ingat kisah murid-murid Yesus. Yesus tetap berada di dalam perahu, dan ingat Daud. Ketika dia sangat terjepit, dia memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi, jangan ukur kasih Tuhan dari seberapa tenang hidupmu hari ini. Karena terkadang Tuhan tidak langsung menghentikan badai, tetapi Dia memastikan kamu tidak menghadapinya sendirian. Badai boleh besar, masalah boleh berat, jalan di depan mungkin belum terlihat, tetapi Tuhan tetap ada. Dan ketika Tuhan berkata, kejarlah, kita melangkah. Ketika Tuhan berkata, diam, tenanglah, kita percaya. Dan ketika kita belum mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, kita tetap memilih percaya kepadanya. Karena iman bukan tentang mengetahui semua jawaban. Iman adalah tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita belum melihat jawabannya. Yuk kita berdoa untuk hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Ketika kami sedang menghadapi badai, ajarkan kami untuk tidak hanya melihat besarnya masalah, tetapi melihat besarnya Engkau. Ketika kami merasa terjepit seperti Daud, mampukan kami untuk kembali menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Berikan kami keberanian untuk bertanya kepadamu
mendengar suara-Mu dan mengikuti arahan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.